Film ini adalah sequel dari film sebelumnya, yaitu Makmum 1. Seperti yang kita tahu, di Makmum 1 pemeran utamanya yaitu Rini telah menikah. Diketahui saat ini suami Rini telah meninggal dan dia hanya hidup berdua bersama anaknya yang bernama Hafiz. Film diawali dengan memperlihatkan Rini yang akan segera sholat. Kemudian dia mendapat telepon dari Alif yang memberitahukan bahwa Bude yang selama ini membesarkan Rini telah wafat. Saat sedang sholat, dia mendapat gangguan dari hantu makmum. Allahu Akbar. Allah. Dan film pun baru dimulai. Keesokan harinya, Rini dan Hafiz berangkat kembali ke kampungnya. Perjalanan itu memakan waktu hingga 1 hari. Untuk memasuki kampungnya juga harus ditempuh dengan sepeda motor karena letaknya yang sangat terpencil. Bahkan harus melewati jembatan yang kelihatan sangat tua. Para warga desa juga menolak kemajuan teknologi. Di sana nggak ada listrik maupun sinyal. Beberapa orang sempat datang ke desa tersebut dengan menawarkan pemasangan listrik. Tapi berkali-kali para warga desa menolak. Sama seperti hari itu, ada seseorang yang menawarkan pemasangan listrik di desa tersebut. Dengan adanya listrik, tentu kegiatan akan lebih mudah. Tapi lagi-lagi pemimpin desa itu yang kita sebut saja Pak Ustadz kembali menolak. Dia bahkan mempengaruhi para warga untuk ikut menolak hal tersebut. Menurutnya, walaupun gak ada listrik, hidup mereka sangat berkecukupan. Mereka bisa makan dari hasil kebun sendiri, bisa saling silaturahmi antara warga, dan paling penting, mereka bisa lebih fokus beribadah. Mbah Zahar tahu betul bahwa sebenarnya desa itu bisa maju, tapi dia kalah suara, dan orang udah terlanjur terhasut dengan omongan Pak Ustadz. Beberapa waktu kemudian, Rini tiba di desa Suwayan. Dia datang ke rumah budenya dan ikut membawa jenazah budenya ke kuburan. Berdasar informasi para warga, Bude Yanti meninggal akibat masuk ke hutan larangan. Setelah menguburkan jenazah, Rini berbincang-bincang dengan Alif. Alif sebenarnya sempat pindah di kota, tapi mungkin karena nggak betah, Alif memutuskan untuk kembali ke desa. Di desa itu ada sebuah masjid yang lagi dalam tahap pembangunan. Masjid itu akan difungsikan untuk menggantikan masjid lama yang dinilai kurang layak. Di desa itu juga terdapat tempat yang gak boleh dimasuki oleh siapapun. Mereka menamakannya hutan terlarang. Hafiz diperingatkan agar jangan pernah memasuki hutan tersebut. Malam itu Hafiz merasa rindu dengan ayahnya. Dia juga bertanya kapan mereka akan pulang. Dia mulai bosan berada di sana, apalagi tanpa adanya listrik dan sinyal. Ibunya meminta jika Hafiz bosan dia bisa bermain bersama teman seusianya yaitu Iwan. Beberapa waktu kemudian, Rini melaksanakan sholat malam. Dia kembali merasakan gangguan hantu makmum yang membuat sholatnya jadi nggak khusyuk. Selesai sholat, dia mendengar hantu itu memanggil namanya. Lalu tiba-tiba, Hafiz juga mendapat gangguan yang sama saat dia sedang tidur. Ketika Rini menimba air, dia mendapati air dalam sumur itu sangat keruh. Diketahui, udah 1 tahun desa Suwayan gak diguyur hujan. Itu sebabnya hampir semua air di sana keruh. Tapi kondisi berbanding terbalik dengan desa tetangga, di mana hujan masih sering turun di sana dan air juga masih jernih. Warga terpaksa memakai air keruh tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di tempat lain terlihat Hafiz sedang bermain bersama ketiga temannya, yaitu Iwan, Afdal, dan seorang anak pincang yang gak diketahui namanya. Iwan adalah anak Lastri. Afdal adalah anak Aisyah, dan Aisyah adalah anak Pak Ustadz. Jadi Afdal adalah cucu Pak Ustadz. Karena sudah sore, Pak Ustadz meminta mereka semua untuk pulang. Hafiz melihat bocah pincang itu memasuki hutan larangan. Dia sempat melarangnya, namun bocah itu seakan gak peduli.
Setibanya di rumah, Hafiz menceritakan kejadian itu pada ibunya. Tapi Rini sama sekali nggak mengenal siapa bocah pincang tersebut. Selesai sholat berjamaah, Pak Ustadz mengumpulkan para warga untuk menggalang dana guna memperbaiki masjid tersebut. Baru beberapa hari dibangun, tapi entah mengapa dinding masjid tersebut tiba-tiba retak. Hafiz melihat bocah pincang itu seperti memanggilnya. Karena penasaran, Hafiz mengikutinya hingga dia tiba di pintu masuk hutan larangan. Lalu tiba-tiba dia melihat para warga pulang dari masjid, serta semua obor tiba-tiba padam. Lalu tiba-tiba ternyata itu hanyalah halusinasi Hafiz. Para warga menemukannya sudah tergeletak di depan masjid. Setelah kejadian itu, Hafiz memaksa ibunya untuk pulang. Rini pun berkata besok mereka akan pulang. Keesokan harinya, saat Rini sedang berkemas, teman-teman Hafiz mengajaknya bermain. Ibunya pun memintanya bermain sembari dia menunggu kedatangan Alif untuk menjemput mereka. Mereka bermain petak umpet di sekitar pekarangan masjid. Lalu Hafiz melihat bocah pincang itu masuk ke dalam hutan. Hafiz pun mengikuti bocah itu. Iwan dan Afdal juga turut menyusul. Di tempat lain, Alif tiba untuk menjemput Rini. Dulu mereka adalah teman semasa kecil. Rini menanyakan kabar mbahnya Alif, yaitu Mbah Zahar. Alif menjelaskan Mbah Zahar tinggal sendirian di sudut desa karena dia merasa nggak cocok dengan para warga. Rini juga menanyakan terkait bocah pincang yang diceritakan Hafiz. Tapi Alif sama sekali nggak tahu ada anak di desa itu yang kakinya pincang. Mendengar hal itu, Rini langsung berlari mencari Hafiz. Menurut pengakuan tukang dan Pak Ustadz, tadinya anak-anak bermain di sekitar masjid, tapi sekarang udah nggak terlihat. Rini langsung bergegas masuk ke hutan larangan. Hingga akhirnya dia melihat Hafiz dan dua temannya tergeletak di sebuah batang pohon. Mereka bertiga terlihat seperti kesurupan. Menurut Rini, ini semua karena demit hutan itu yang marah karena Hafiz dan temannya masuk sembarangan. Kemudian Rini membawa Hafiz pulang ke rumahnya. Malam harinya, Rini menyuapi anaknya makan. Tapi karena Hafiz belum sadar, makanan itu nggak bisa ditelannya. Kemudian dia sholat seraya memohon untuk kesembuhan anaknya. Tapi lagi-lagi, hantu makmum kembali mengganggunya. Di tempat lain, Aisyah dan Lastri juga mendapat gangguan makmum ketika sholat. Selesai sholat, terdengar seseorang mengetuk pintu rumahnya. Rini memberanikan diri untuk mengeceknya. Saat dia berbalik, tiba-tiba Hafiz menghilang. Rini berlari keluar rumah dan menemukan Hafiz berada di dalam sumur. Dia berusaha menarik Hafiz keluar, tapi ternyata Hafiz gak berada di sana. Rini melihat di dalam ember terdapat beberapa bunga. Lalu tiba-tiba, entah bagaimana Hafiz ternyata berada di belakangnya. Keesokan harinya, Rini menemui Aisyah. Dia menanyakan apakah Afdal pernah bercerita soal bocah pincang. Memang benar, Afdal juga tahu soal bocah pincang itu. Tapi menurut Aisyah, gak ada bocah pincang di desa tersebut. Rini merasa bocah itu adalah awal bencana bagi anak-anak mereka. Kemudian dia menemui Lastri guna menanyakan hal yang sama. Benar saja, Iwan juga pernah cerita soal bocah itu. Tapi Lastri beranggapan bocah itu hanyalah karangan anak-anak mereka. Lastri menolak membantu Rini mencari bocah itu. Malam itu, Rini masuk ke hutan larangan sendirian. Dia menemukan di sebuah tempat terdapat bunga yang sama seperti yang pernah dilihatnya di ember. Kemudian dia melihat Hafiz sedang memanjat pohon lalu melompat dari atas. Ternyata itu hanyalah mimpi. Rini langsung bergegas melihat keadaan anaknya.
dia menemukan memar di kaki Hafiz. Ternyata memar itu bukan hanya dialami Hafiz, tapi dua teman lainnya juga mengalami hal yang sama. Tapi dengan semua kejadian yang dialami anaknya, Aisyah tetap menolak membantu Rini. Sama halnya seperti Lastri yang datang ke pohon di hutan larangan. Bagi kamu yang belum tahu, Rini adalah anak indigo. Sedari kecil dia bisa melihat sesuatu yang gak terlihat. Rini merasa belakangan ini kemunculan hantu makmum semakin sering. Mereka seperti ingin menyampaikan sesuatu. Siang itu, Afdal yang selama ini hanya bisa terbaring di tempat tidur tiba-tiba tersadar. Hal itu membuat Rini sedikit khawatir, mengingat Hafiz masih belum sadar. Lalu tiba-tiba, Pak Ustadz kembali melihat dinding masjid yang retak bahkan sampai berlubang. Melihat hal itu, mereka berencana memindahkan bangunan masjid ke arah belakang, tepatnya di pintu masuk hutan larangan. Di tempat lain, Rini bersama Alif menemui Mbah Zahar. Dulu, waktu Mbah Buyutnya Mbah Zahar membuka desa ini, ada sebuah tempat yang gak boleh disentuh manusia. Tempat itu disebut hutan larangan. Hutan itu udah ada penunggunya dan mereka udah turun-temurun tinggal di sana. Jadi kalau ada sesuatu yang diambil di sana harus segera dikembalikan. Dulu waktu Pak Ustadz mau bangun masjid di dekat hutan, dia sempat meminta pendapat Mbah Zahar. Mbah Zahar mengizinkan dengan syarat jangan menyentuh hutan itu. Tapi syarat itu dilanggar dengan menebang pohon di sana. Malam itu, ketika Rini sholat, dia kembali mendapat gangguan dari hantu makmum. Kemudian dia melihat Hafiz yang sudah dikerumuni banyak serangga. Kulit di tubuh Hafiz juga sudah berubah. Lalu tiba-tiba dia melihat Hafiz berjalan keluar dari rumah. Rini berlari menyusul Hafiz sampai ke dalam hutan. Lalu tiba-tiba dia melihat Hafiz menggandeng tangan hantu itu seakan sudah menemukan ibu barunya. Kemudian dia bersama hantu itu masuk ke dalam hutan. Rini menceritakan bahwa demit hutan itu udah ngelabuin dia. Makmum yang selama ini ganggu dia sholat ternyata adalah penunggu hutan larangan. Melihat keadaan Hafiz yang kian memburuk, Alif berniat membawanya ke rumah sakit. Tapi Rini menolak. Menurutnya, penunggu di hutan itu marah karena pembangunan masjid merusak pohon tempat tinggal mereka. Kesedihan Rini semakin bertambah ketika mendapat kabar bahwa Iwan telah sadar. Rini tetap menolak Hafiz dibawa ke rumah sakit. Dia berencana menyelesaikan masalah itu sendirian. Di dekat masjid, Rini melihat pohon yang akan ditebang. Rini memperingatkan untuk nggak menebang pohon itu. Tapi peringatannya sama sekali nggak digubris. Hingga Rini kerasukan makhluk gaib. Mati gue urusan Tuhan. Setelah pohon itu ditebang, Hafiz tiba-tiba sadar dan berlari menghampiri ibunya. Beberapa warga menyadari banyak hal yang gak wajar, mengingat keadaan Hafiz sebelumnya sangat parah. Tapi entah bagaimana, dia tiba-tiba tersadar seakan gak pernah sakit sama sekali. Malam harinya, Rini bersama Hafiz menghampiri para penebang pohon. Rini seakan menggodanya dan merayu pria itu agar mengikutinya. Di saat yang sama, Rini mendatangi kediaman Budiyanti untuk peringatan 7 hariannya. Ada 2 Rini yang berbeda di waktu yang sama. Yang satu bersama Hafiz dan yang satunya lagi sendirian. Rini bersama Hafiz masuk ke tengah hutan. Hafiz yang bingung melihat keanehan ibunya memilih berlari meninggalkannya. Tiba-tiba, pria itu berlari dari hantu tersebut, tapi sialnya dia malah terjatuh dari atas tebing. Sementara itu di rumah Budiyanti, Rini terlihat seperti orang kerasukan. Kemudian Rini tersadar dan memanggil-manggil Hafiz. Dia mendapat penglihatan bahwa Hafiz sedang dalam bahaya. Di sisi Hafiz, dia berusaha berlari dari hantu itu, tapi tiba-tiba
Rini mengajak para warga untuk bersama-sama pergi ke hutan karena dalam penglihatannya hantu itu membawa Hafiz ke dalam hutan. Tapi para warga menolaknya karena berpikir Rini telah dimanfaatkan hantu itu. Tiba-tiba Rini kerasukan lagi. Hantu yang marah itu ternyata mempunyai kekuatan yang bisa menerbangkan orang-orang dengan mudahnya. Hafiz berhasil kabur dari makhluk itu. Kemudian Alif datang menyusulnya. Para warga berbondong-bondong mencari keberadaan Rini yang sebelumnya berlari ke dalam hutan. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukannya. Di saat yang sama, Mbah Zahar membawa 2 tanaman dari rumahnya yang nantinya akan dia tanam di hutan guna mengganti pohon yang ditebang warga. Para warga bersama-sama membaca ayat Al-Quran. Hantu itu merasa kesakitan. Dengan mudahnya dia mencabut batang pohon dan melemparkannya. Dia juga menerbangkan Alif dengan kekuatannya. Para warga meneruskan bacaan ayat suci Al-Quran hingga akhirnya makhluk itu keluar dari tubuh Rini. Tapi demit itu gak gampang dikalahkan. Dia masih melayang di atas kepala para warga. Pak Ustadz kembali meneruskan bacaannya hingga makhluk itu akhirnya terbakar. Di tengah hutan, Alif bertemu Mbah Zahar dan bersama-sama mereka menanam pohon sebagai ganti pohon yang telah ditebang warga. Beberapa minggu kemudian, terlihat keadaan warga desa sudah kembali normal. Pembangunan masjid juga telah selesai, dan masjid itu diberi nama An-Nur. Di desa itu sekarang juga sudah dipasang listrik. Beberapa waktu setelahnya, Rini dan Hafiz diantar pulang oleh Alif. Dan di saat yang sama, warga desa mendapat kebahagiaan dengan turunnya hujan. Karena hujan, mereka pun berteduh. Rini berkata mungkin dengan kejadian ini dia nggak akan pernah kembali lagi ke desa Suwayan. Masjid lama sekarang difungsikan sebagai sekolah dan tempat tahfiz. Mendengar hal itu, Rini teringat dengan teman lamanya yang selalu ingin jadi hafiz Quran. Dia adalah Ningsih. Tiba-tiba, Rini melihat Ningsih tersenyum kepadanya. Dan film pun telah berakhir.